Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu yang lalu kita sudah belajar dari Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4 tentang iman Abraham yang tidak terbatas. Iman Abraham yang tidak terbatas. Dalam 3 contoh peristiwa iman yang dialami oleh Abraham, yaitu sekedar mengingatkan kita, yang pertama, dengan iman yang tidak terbatas, Abraham mengikuti panggilan Tuhan, sekalipun secara manusia bertentangan dengan akal sehat. Abraham sudah cukup mapan di negerinya, kaya, tetapi dia mau mengikuti panggilan Tuhan dengan dia tidak tahu tempat kemana dia harus pergi. Tuhan hanya katakan, pergilah ke tempat yang akan kutunjuk kepadamu. Nah, artinya Abraham memenuhi panggilan Tuhan dengan iman yang tidak terbatas. Yang kedua, peristiwa yang kedua adalah dengan iman yang tidak terbatas, Abraham kembali menerima penegasan janji Tuhan tentang keturunan yang akan diberikan kepadanya dengan Sarah. Abraham menerima penegasan itu dengan iman yang tidak terbatas. Walaupun Sarah sempat tidak menerima, bahkan dengan suatu komentar, mungkinkah karena Abraham itu sudah tua, saya juga sudah tua, sudah mati pucuk dan sebagainya. Artinya bahwa secara manusia, secara alamiah tidak mungkin lagi. Tuhan menanggapi sikap iman yang terbatas dari Sarah itu dengan menyatakan, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Ya. Dan peristiwa iman yang ketiga yang dialami oleh Abraham yang kita sudah pelajari bersama, yaitu ketika Tuhan minta Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Saudara-saudara, hal yang sangat tidak masuk di akal. Tetapi sekali lagi kita melihat dengan iman yang tidak terbatas, Abraham tunduk kepada kehendak Tuhan.
Abram mengikuti apa yang difirmankan Tuhan dengan tidak membantah. Bagi Abram, kalaupun Ishak harus dikorbankan, Abram katakan Tuhan berkuasa membangkitkan orang mati. Saudara-saudara, dan Abram melakukannya. Mujizat pun terjadi. Ya. Allah menyediakan seekor anak domba menggantikan Ishak. Saudara-saudara, tanda daripada iman yang tidak terbatas itu adalah tunduk dan taat sepenuhnya apa kata firman Tuhan. Katakan amin. Dengan tidak mempersoalkannya, dengan tidak membantah, dengan tidak mengemukakan logika kita yang mungkin masuk di akal. Tapi Abram tidak buat itu. Karena dia punya iman yang tidak terbatas. Iman yang tidak terbatas adalah tunduk taat sepenuhnya kepada firman Allah. Dengan tidak mempersoalkannya. Kenapa? Allah tidak pernah keliru. Allah tidak pernah salah. Segala sesuatu yang difirmankan Tuhan, Allah adalah kekuatannya. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan melihat beberapa contoh tentang mereka yang punya iman yang tidak terbatas. Saudara, Alkitab katakan Abram adalah bapa dari semua orang percaya. Karena itu kita harus belajar bagaimana iman yang tidak terbatas itu dari bapa iman kita, yaitu Abraham. Kita harus mencontohinya, meneladaninya, melakukannya. Nah, kita akan melihat beberapa contoh. Yang pertama, iman yang tidak terbatas dari seorang Daud. Kita lihat dalam 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 32 dan ayat 33. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena raksasa Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Perbedaan antara Saul dengan Daud, saudara. Daud punya iman yang tidak terbatas. Iman yang tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh seorang raksasa Goliat. Sementara Saul, dia telah membatasi bahkan mematikan imannya terhadap raksasa itu. Karena itu dikatakan dalam pasal 17 ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dengan sangat ketakutan. Ketakutan adalah musuh dari iman. Saudara-saudara, ketika melihat postur daripada Goliat dengan suara yang menggelegar menantang orang Israel, dikatakan hati mereka cemas dan ketakutan. Artinya iman daripada Saul telah dimatikan oleh kehadiran seorang raksasa Goliat. Dia lupa dia punya Allah yang jauh lebih besar daripada Goliat. Jauh lebih besar. Sementara Daud ketika dia tampil di medan perperangan itu dan kemudian mendengar suara Goliat yang menggelegar, postur yang begitu kekar, besar, saudara, seperti raksasa. Saudara, muncul dalam hati Daud, saya akan melawan engkau. Muncul iman yang tidak terbatas itu. Karena itu kemudian
Dia menyusul Saul yang kembali ke istana, sembunyi di sana. Dan dia berkata, jangan ada yang tawar hati. Hambamu akan pergi menghadapi dia. Saudara-saudara, tetapi apa yang Saul katakan tidak mungkin. Ya. Iman yang dibatasi oleh akal, logika manusia. Yang muncul adalah tidak mungkin. Dengan beberapa pertimbangan daripada Saul. Pertimbangan-pertimbangan yang secara manusia masuk di akal. Engkau ini masih muda, masih remaja. Engkau belum pernah tahu perang. Sementara Goliat itu dari masa muda sudah menjadi tentara. Sudah biasa berperang. Seringkali saya katakan ternyata Saul ini ya, dia lebih suka mempelajari biografi daripada Goliat daripada baca firman Tuhan. Kok dia tahu Goliat ini dari masa muda sudah jadi orang perang? Dia membandingkan dengan dirinya sendiri. Tetapi ada beberapa faktor kenapa Saul takut dan kemudian membatasi dan mematikan imannya sendiri. Yang pertama, Saul adalah orang yang suka melanggar firman Tuhan. Suka melanggar firman Tuhan. Saudara ambil waktu nanti membaca dalam 1 Samuel pasal 13 dan pasal 15. Ada 2 kali pelanggaran Saul terhadap firman Tuhan. Sangat mudah melanggar firman Tuhan. Hanya karena sesuatu yang menguntungkan secara jasmania. Saudara-saudara, karena itu dia lalu ketakutan. Ketika harus menghadapi Goliat. Mari kita belajar mentaati firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dengan sepenuhnya. Tadi saya sudah katakan, orang yang imannya tidak terbatas itu selalu tunduk kepada apa kata firman Allah. Saul melanggar firman Tuhan secara terang-terangan. Nah, saudara-saudara sekalian, akibatnya apa? Ketakutan menghadapi masalah. Kalau kita orang-orang yang selalu tunduk, taat, menuruti apa kata firman Tuhan, kita tidak begitu mudah dibikin takut oleh masalah apapun. Katakan amin. Tidak. Karena kita tahu persis firman Tuhan itu ya dan amin. Yang punya firman adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara, berbeda dengan seorang Daud. Dia bilang izinkan saya menghadapi dia. Saul bilang tidak mungkin. Ya memang secara logika manusia dibandingkan Daud dengan raksasa itu terlalu beda jauh dan tidak mungkin. Goliat dilengkapi dengan alat perang menurut masa itu. Lengkap, saudara. Sementara Daud, dia cuma pegang tongkat gembala. Memang sangat tidak mungkin, tidak seimbang. Tetapi iman yang tidak terbatas melampaui segala akal dan pikiran manusia. Ketika Daud bersaksi kepada Saul untuk meyakinkan Saul bahwa dia bisa hadapi Goliat. Dia bilang, singa beruang sudah saya kalahkan. Saya robek. Wah, mendengar itu, Saul bilang, sudah. Lu pergi. Saudara, Daud tampil mengalahkan Goliat karena Daud berhasil menempatkan Allah di atas segala masalah. Allah jauh lebih besar dari masalah yang dihadapi orang Israel. Iman yang tidak terbatas itu adalah orang yang dapat menempatkan Allah
lebih besar, jauh lebih hebat dari masalah apapun. Kita baca 1 Samuel 17 mulai ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dengan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Goliat tidak ada arti di hadapan Tuhan. Saul bukannya membandingkan Goliat itu dengan Allah yang dia sembah, membandingkan Goliat dengan dirinya. Dia takut. Jangan pernah melihat masalah itu dengan ukuran kemampuanmu, saudara. Tapi lihatlah masalah itu dengan Allah yang kita sembah. Itu tidak ada persoalan apapun. Ya. Tidak ada arti apapun. Daud bilang, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah dari barisan orang Israel. Dan aku pasti mengalahkan engkau, memenggal kepalamu, memberikan mayatmu kepada burung-burung di udara. Motivasi Daud apa? Supaya seluruh bumi tahu Israel ada punya Allah. Haleluya. Oh, supaya orang banyak tahu saya punya keluarga, ada Tuhan Allah. Haleluya. Itu harus menjadi motivasi. Iman yang tidak terbatas selalu ada motivasi untuk apa? Memuliakan Allah. Memuliakan Tuhan. Bukan untuk menonjolkan diri, bukan. Memuliakan Allah. Supaya seluruh bumi tahu Israel ada punya Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita lihat contoh yang kedua. Iman yang tidak terbatas. Yaitu dalam kitab Bilangan pasal 14. Yang sudah sering kali kita dengar. Tentang 12 orang utusan pengintai. Yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Ketika bangsa Israel berada di daerah selatan tanah Kanaan itu. Di daerah Kades Barnea. Sebenarnya dari Kades Barnea masuk ke tanah Kanaan sudah sangat singkat. Sudah sangat singkat. Ya. Nah, Musa mengutus 12 utusan yang kita semua tahu. Hasilnya membawa pulang berita ya, bahwa tanah Kanaan itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Punya hasil yang melimpah. Dan buktinya kami bawa. Tapi 10 saksi, 10 utusan itu katakan, tetapi kita tidak mungkin masuk ke sana. Karena apa? Di sana ada raksasa. Bani Enak itu orang-orang raksasa. Tidak mungkin. Sudahlah, kita cuma sampai di sini. Tetapi ada 2 utusan, Yosua dan Kaleb. Mereka bilang tidak. Kita akan menelan habis mereka. Kita akan mengalahkan mereka. Karena Tuhan beserta dengan kita. Negeri itu sudah diberikan Tuhan Allah kepada kita. Saudara-saudara, 10 utusan itu telah membatasi imannya terhadap janji Tuhan. Karena ada fakta raksasa ada di sana. Tetapi Yosua dan Kaleb tidak mau membatasi imannya atas janji Tuhan. Kedua orang ini bilang janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan pasti memberi tanah Kanaan itu bagi kita.
Mari saudara, kita menerima setiap janji Tuhan itu dengan iman yang tidak terbatas. Ya. Karena Alkitab katakan Allah tidak mungkin berdusta. Haleluya. Apa yang dia janji pasti akan dilakukannya. Tidak mungkin tidak. Kembali kepada masing-masing kita. Maukah kita menerima janji itu dengan iman yang tidak terbatas? Sebab seringkali janji itu datang bertentangan dengan akal kita. Masa iya? Salah satu contoh yang mungkin sangat sederhana. Tuhan Yesus katakan, berilah maka kamu akan diberi. Biasanya orang diberi dulu baru dia bagi. Ini tidak. Berilah maka kamu akan diberi. Bertentangan dengan cara dunia, bukan? Tetapi janji Tuhan itu ya dan amin, saudara. Banyak janji firman Tuhan yang tidak masuk di akal. Kalau dicerna dengan logika kita, tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan semua mungkin. Puji Tuhan. Dan akhirnya kita tahu Goliat jatuh di hadapan Daud. Dan apa yang diucapkan oleh Daud benar-benar terjadi. Aku akan mengalahkan engkau hari ini juga. Aku akan memenggal kepalamu. Dan itu terjadi. Ucapan orang yang imannya tidak terbatas selalu menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan. Itu fakta. Benar. Ketika Goliat tumbang, Daud berlari, ambil pedangnya sendiri, lalu dia penggal kepala daripada Goliat. Dia jinjing itu kepala bawa di Yerusalem. Kasih sama Saul. Saudara-saudara sekalian, orang yang imannya tidak terbatas akan mengalami mujizat dari Tuhan. Akan mengalami apa janji Tuhan itu. Yang terakhir, saudara, kita membaca di dalam Injil Markus pasal 4 Injil Markus pasal 4 ayat 31 dan ayat 32. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Puji Tuhan. Saudara, Yesus memberi gambaran tentang iman yang tak terbatas itu dengan contoh biji sesawi. Tahun 2013 ketika kami disponsori untuk ke Israel, saya sengaja cari ini yang namanya biji sesawi. Ya. Saya dapat. Waduh, sesuai dengan firman Tuhan benar, biji sesawi itu sangat kecil. Dan memang Alkitab katakan dia benih yang terkecil dari semua benih di dunia. Sangat kecil. Nah, iman yang tidak terbatas, saudara, cukup sebesar biji sesawi. Cukup sebesar biji sesawi, Yesus katakan. Ya. Tetapi kemudian biji sesawi yang sangat kecil itu harus ditaburkan. Ya. Harus ditaburkan. Baru kita akan lihat seperti apa sebenarnya biji sesawi itu. Setelah ditanam ke dalam tanah. Dibiarkan untuk tumbuh dan berkembang.
Karena itu iman yang tidak terbatas itu jangan dibatasi dengan apapun. Seperti biji sesawi yang dikatakan ketika ditaburkan ke dalam tanah, dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh. Saudara-saudara, berkembang. Dan pertumbuhannya itu luar biasa. Melebihi semua tanaman yang ada. Menjadi pohon yang besar. Dan memberi dampak bagi banyak makhluk. Burung-burung datang bersarang di cabang-cabangnya. Hanya dari sebutir biji sesawi yang sangat kecil. Saudara, iman yang tidak terbatas itu mulai dari seperti biji sesawi. Tetapi yang ditaburkan, biarkan dia bertumbuh kembang. Jangan dibatasi. Iman sebesar biji sesawi diberi kesempatan untuk bertumbuh, berkembang, melewati zaman dunia ini dengan segala bentuk tantangan. Dan saudara memberi dampak yang luar biasa bagi banyak orang. Itu iman yang tidak terbatas. Sehingga dalam bagian lain Yesus katakan, jikalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat berkata kepada gunung itu, pindah ke laut, dan dia pindah. Tapi biji sesawi seperti apa? Yang ditanam, yang ditaburkan, bukan yang disimpan. Artinya apa? Iman yang disertai dengan perbuatan. Iman yang disertai dengan tindakan. Biji sesawi yang ditanam, ditaburkan itu artinya iman yang disertai dengan perbuatan. Dengan tindakan. Jangan ditutupi, jangan disimpan. Disertai dengan perbuatan. Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan mati adanya. Tidak ada dampak apapun. Tetapi iman yang Yesus katakan bisa memindahkan gunung ke laut. Tidak usah besar seperti biji sesawi saja. Tapi yang ditanam. Yang ditaburkan. Yang disertai dengan tindakan yang nyata. Maka itu akan menghasilkan sesuatu yang di luar akal pikiran kita manusia. Orang tidak pernah membayangkan bahwa sebutir biji sesawi itu bisa bertumbuh seperti itu. Apalah artinya itu? Tetapi iman yang tidak terbatas, mulai dari sesuatu yang kecil, tidak ada arti. Daud yang memiliki iman yang tidak terbatas itu bukan orang terpandang. Dia belum termasuk dalam golongan tentara orang Israel pada waktu itu. Yang bisa diandalkan untuk berperang. Dia hanya seorang gembala muda yang dipercayakan oleh ayahnya menggembalakan 2-3 ekor domba. Tapi dia sudah melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Haleluya. Dia tidak pernah undur dari tantangan apapun. Orang yang punya iman yang tidak terbatas. Dan orang yang selalu tunduk, taat, menuruti apa kata firman Tuhan. Bukan membantah. Bukan mempersoalkan apa kata firman Tuhan. Kita tidak pada posisi mempersoalkan firman Allah. Karena itu kepada siswa-siswi sekolah Alkitab saya katakan, jangan pernah melibatkan diri dalam perdebatan firman Tuhan. Sebab asal mula perdebatan firman Tuhan iblis. Saudara ingat Kejadian pasal 3? Iblis memakai ular yang pintar bicara untuk menggoda manusia. Yang dimulai dengan berdebat tentang firman Tuhan. Ular mulai tanya, apa kata firman Tuhan tentang semua yang buah ini? Hawa menjawab, oh Tuhan bilang semua di dalam taman ini boleh kami makan sesukanya kapanpun. Tapi yang satu itu tidak boleh. Sebab nanti kami mati. Ya.
Iblis malah bilang, bukan begitu sebenarnya itu firman Tuhan. Lu salah dengar. Yang sebenarnya itu semua tidak boleh kamu makan kecuali yang satu itu. Mulai diputar balikan tuh. Oh tidak, bukan begitu. Iblis bilang begini, sebenarnya Tuhan Allah sudah tahu. Kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu langsung jadi seperti Tuhan Allah. Karena itu saya katakan firman Allah tidak untuk diperdebatkan. Katakan amin. Untuk diterima, dipercayai dan dilakukan. Itu tanggung jawab kita dengan firman Tuhan. Kalau saya baca di medsos perdebatan ini itu si A si B dan sebagainya, saya aduh percuma. Tidak ada gunanya. Kecuali orang datang dan bertanya dengan baik, dengan tujuan yang murni, silahkan kita jawab. Dan itu perintah firman Tuhan. Supaya engkau bisa memberi pertanggungjawab tentang imanmu. Jawab. Tapi firman Tuhan bilang apa? Dengan lemah lembut. Saudara-saudara, firman Tuhan tidak perlu dan tidak untuk diperdebatkan. Lu mau percaya silakan, tidak mau percaya urusan. Selesai. Karena itu saya heran, ada gembala-gembala yang menghubungi kami di beberapa wilayah. Om, kita bikin seminar dulu. Seminar apa? Ini tentang pengajaran sesat. Saya bilang, oh kau belum pernah selesai dengan pengajaran sesat. Kau belum pernah selesai dengan pengajaran yang murni. Kita tidak ada urusan dengan itu. Mari kita pegang yang murni dan teruskan itu kepada jemaat. Tidak usah urus yang sesat-sesat itu. Untuk apa? Kok kita ribut dengan orang punya pengajaran sesat? Tak perlu. Karena kita tahu kita punya yang benar. Kita punya pengajaran yang murni, selesai. Tidak perlu urus orang lain punya penyesatan. Iman yang tidak terbatas adalah iman yang berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Yudas pasal 1 ayat 20 katakan, bangunlah dirimu sendiri atas dasar iman yang paling suci. Dan berdoalah setiap waktu dalam Roh Kudus. Tidak usah urus orang lain punya urusan. Mari kita tampilkan diri sebagai orang-orang yang punya iman yang tidak terbatas. Dan engkau akan memberi dampak yang luar biasa bagi orang lain. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.